Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Trangkoro. Saya merupakan mahasiswa Teknik Pengembangan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Yogyakarta. Baik, di sini saya akan membahas tentang KPPO, tentang KP dan KEP atau kelompok tani dan kelompok ekonomi petani. Sebelumnya, apa itu KP dan KEP? KP adalah kelompok petani adalah kelompok tani atau kelompok petani, peternak, pekerjaan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, sumber daya, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani juga dapat diartikan sebagai organisasi non-formal atau pedesaan yang ditumbuh kembangkan oleh, dari, dan untuk petani. Umumnya kelompok tani dibentuk atas dasar kesamaan tujuan, kesamaan kepentingan, dan kesamaan kondisi dalam suatu lingkungan petani. Kemudian apa itu ciri-cirinya? Ciri dari kelompok tani yang pertama, biasanya kelompok tani tidak saling mengenal, saling akrab. Biasanya kelompok tani saling mengenal, saling akrab, dan saling percaya antara sesama anggota pengurus. Kemudian mempunyai tujuan dan pandangan kepentingan sama, kemudian memiliki tanggung jawab setiap anggota pengurus. Kelompok tani minimal mempunyai kepengurusan dimulai dari ketua, sekretaris, bendahara kelompok yang dipilih oleh masyarakat tani. Kelompok tani harus diketahui dan disahkan oleh pemerintah setempat, baik tingkat desa atau kelurahan setempat. Dalam peraturan baru atau pengurus kelompok tani wajib berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian fungsi dari kelompok tani. Ada 3 fungsi, yaitu kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi. Yang pertama, kelas belajar merupakan tempat atau wadah belajar mengajar sesama anggota dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap anggota untuk tumbuh dan berkembang dalam berusaha meningkatkan produktivitas dan pendapatan kehidupan yang sejahtera. Kemudian yang kedua, wahana kerjasama merupakan tempat memperkuat kerjasama baik antara sesama anggota kelompok tani pun juga sesama kelompok tani atau pihak lain, sehingga usaha tani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman dan tantangan. Kemudian 3, unit produksi. Usaha tani dari setiap anggota kelompok merupakan suatu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha dengan tetap menjaga kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan atau kontinuitas produksi. Peran kelompok tani yang pertama, kelas belajar. Yang kedua, merencanakan kebutuhan belajar. Kemudian merencanakan dan mempersiapkan pertemuan musyawarah, wahana kerjasama, merancang pemanfaatan sumber daya, kemudian merancang kegiatan pelestarian lingkungan, kemudian memiliki kemampuan penyusun RDK dan RDKK, memiliki kemampuan dalam merancang kegiatan usaha berdasarkan analisis usaha, peningkatan usaha kelompok, produksi sesuai permintaan pasar, pengolahan dan pemasaran hasil penyedia jasa. Kemudian pengertian kelembagaan ekonomi atau KEP. Kelembagaan ekonomi petani adalah lembaga yang melakukan kegiatan usaha tani dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Kelembagaan ekonomi petani KEP termasuk ke dalam kelompok usaha bersama KUB, koperasi, perseroan terbatas, PT merupakan salah satu terobosan dalam rangka pemberdayaan petani dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh petani sendiri secara profesional di sektor pertanian. Manfaat KEP. Ada 3 manfaat KEP. Yang pertama, mendorong kelembagaan petani berusaha tani berbasis agribisnis, mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat mengakses permodalan, meningkatkan posisi tawar dalam bermitra usaha dan pihak lain. Kemudian tujuannya adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan petani untuk membentuk kelembagaan ekonomi petani berbasis agribisnis dengan hukum. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kelembagaan ekonomi petani dalam mengelola usaha tani melalui perkembangan jaring usaha dan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya. Kemudian hanya itu aja penjelasan dari KP dan KEP. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.